Selamat siang, perkenalkan nama saya Riko dengan NIM 24060117171200036. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas akhir saya yang berjudul klasifikasi tweet yang mengandung unsur bullying menggunakan metode convolutional neural network dengan model word-to-fact. Jadi latar belakang saya memilih topik ini adalah karena di zaman era digital ini media sosial sangat berkembang, salah satunya adalah Twitter. Nah, di aplikasi Twitter ini setiap pengguna bebas untuk melakukan cuitan atau yang biasa disebut dengan tweet. Nah, terkadang tweet itu bisa mengandung unsur bullying ataupun tidak. Terkadang ada yang support, terkadang ada juga yang melakukan bullying seperti mencaci maki, memarah-marah, body shaming, dan lain-lain. Nah, pada skripsi ini atau tugas akhir ini, saya akan mengklasifikasi tweet yang mengandung unsur bullying. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah metode CNN tepat digunakan dalam klasifikasi teks data Twitter dan dengan akurasi yang tinggi? Yang kedua, apakah word-to-fact dapat meningkatkan akurasi dalam klasifikasi tweet mengandung unsur bullying atau tidak? Untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu tujuannya adalah menerapkan metode CNN ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menerapkan model word-to-fact ke teks bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui tingkat akurasi dalam klasifikasi tweet yang mengandung unsur bullying atau tidak. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membantu proses pengklasifikasian tweet yang mengandung unsur bullying atau tidak. Yang kedua adalah mengetahui tingkat akurasi dalam melakukan klasifikasi tweet sebagai pertimbangan terhadap adanya cyberbullying pada Twitter. Penelitian terkait dengan penelitian saya ada 4. Yang pertama adalah Liao dan kawan-kawan tahun 2017, di mana mereka memprediksi kepuasan pengguna atas suatu produk. Dalam penelitian mereka membandingkan metode CNN dengan SPM dan naive Bayes. Nah, hasil yang didapatkan adalah CNN memberikan hasil akurasi terbaik yaitu sebesar 75,39%. Penelitian kedua yaitu Nasicudin dan kawan-kawannya tahun 2018, di mana topik yang dibahas adalah peningkatan performance untuk analisis sentimen dengan CNN. Dalam penelitiannya, mereka membandingkan pra-pelatihan dengan model word-to-fact dan one-hot encoding. Hasil yang didapatkan mereka adalah metode CNN dengan model word-to-fact mendapatkan akurasi sebesar 81,1%. Yang ketiga adalah Psasinski tahun 2017 dan kawan-kawan, pemanfaatan deep learning untuk mengklasifikasi cyberbullying. Nah, mereka membandingkan metode CVM, decision tree, naive Bayes, dan brute force dan juga serta CNN. Hasil yang didapatkan adalah klasifikasi cyberbullying dengan CNN menghasilkan F-score terbaik, yaitu sebesar 93,5%. Penelitian terkait yang terakhir adalah Anindiati et al. Tahun 2019, yaitu dengan judul pengoptimalan deep learning untuk deteksi cyberbullying. Dalam penelitiannya, membandingkan hasil klasifikasi CNN dan juga LSTM dan BLSTM. Jadi hasil yang didapatkan adalah F1 score LSTM sebesar 76,54%, diikuti dengan CNN 76,32%. Tetapi untuk akurasinya adalah CNN yang terbaik yaitu dengan 91,03%. Saya akan sedikit membahas tentang aplikasi Twitter. Jadi aplikasi Twitter sendiri adalah aplikasi yang dapat mengirimkan pesan, dapat berupa teks, gambar, ataupun video. Nah, aplikasi Twitter ini bersifat publik, artinya semua yang dibagikan atau dituliskan dapat dilihat oleh pengguna-pengguna Twitter yang lain. Untuk cyberbullying itu sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pada jejaring media sosial yang bermaksud untuk mengganggu, menyusahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Nah, dampak dari cyberbullying ini bisa secara fisik ataupun secara psikis. Selanjutnya yaitu text preprocessing. Preprocessing sendiri yaitu kita mengelola data menjadi data-data yang dapat dikelola. Untuk text preprocessing yaitu kita mengubah data teks atau teks kalimat menjadi term-term yang nantinya dapat dikelola pada proses selanjutnya. Word-to-fact merupakan salah satu model yang digunakan untuk mengubah kata menjadi vektor yang mewakili dari kata tersebut. Nah, word-to-fact itu adalah word embedding yang dibuat oleh Google. Sekarang kita masuk ke sentimen analisis. Menurut Liu di tahun 2012, sentimen analisis adalah bidang studi untuk menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan juga emosi. Sentimen analisis sendiri yaitu berfokus pada pengelolaan opini yang mengandung polaritas, yaitu membagi sentimen-sentimen itu menjadi beberapa kelompok. Sekarang kita masuk ke convolutional neural network atau biasa disebut dengan CNN. Jadi metode CNN ini adalah salah satu pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP yang digunakan untuk mengelola data dua dimensi. Pada layar dapat dilihat arsitektur dari CNN sendiri,
Arsitektur CNN akan lebih lengkap dijelas pada slide selanjutnya. Arsitektur CNN itu memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah feature learning. Jadi pada feature learning itu terdapat convolutional layer. Pada convolutional layer itu sendiri terdapat input, kernel, bias yang menghasilkan output yang berupa feature map. Nah, ukuran output sendiri daripada convolutional layer itu adalah dipengaruhi oleh bentuk inputnya, ukuran kernel, padding, dan juga stretch. Nah, filter-filter ini akan digeser ke seluruh bagian dokumen dengan operasi dot yang menghasilkan output yang bisa disebut dengan feature map. Jadi, untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Jadi, bagian lain daripada feature learning adalah activation function. Jadi, activation function ini sendiri adalah fungsi nonlinear yang memungkinkan sebuah jaringan untuk menyelesaikan permasalahan non-trivial. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU dengan formulanya dapat dilihat pada layar. Setelah activation function, selanjutnya adalah pooling layer. Pooling layer itu adalah layer yang dibangun untuk menyeleksi informasi yang penting daripada feature map. Nah, seleksi tersebut dilakukan untuk mengeliminasi nilai yang kurang maksimal. Nah, karena dieliminasi maka dia akan mengurangi proses komputasi. Lapisan kedua dari arsitektur CNN adalah classification. Nah, pada lapisan classification ini terdapat flatten. Flatten ini digunakan untuk membentuk ulang fitur atau mereshape daripada feature map. Jadi nanti feature map-nya diubah menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan lagi sebagai input pada fully connected layer. Jadi bagian selanjutnya yaitu fully connected layer. Fully connected layer yaitu lapisan neuron yang terhubung sepenuhnya. Jadi seluruh neuron pada lapisan fully connected memiliki hubungan dengan seluruh aktivasi pada bagian lapisan sebelumnya. Nah, fully connected layer ini digunakan untuk menghitung skor kelas. Jadi fully connected layer ini adalah ditempatkan sebelum hasil klasifikasi dari CNN. Bagian selanjutnya pada lapisan classification yaitu ada dropout dan juga loss function. Dropout itu merupakan metode yang dimana beberapa neuron akan dipilih secara acak dan akan dihilangkan karena tidak dipakai pada proses pelatihan. Untuk loss function sendiri merupakan fungsi untuk mengukur performa dari neural network. Jadi nanti akan dibandingkan antara hasil prediksi dan juga target atau data aslinya. Untuk menghitung loss function pada penelitian ini kita menggunakan binary cross entropy yang dimana biasanya digunakan untuk mengklasifikasi dua kelas. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar, dimana L itu merupakan loss function, Y merupakan output Y aktual, dan Y hat merupakan output Y prediksi. Bagian terakhir daripada lapisan classification yaitu optimizer. Optimizer adalah algoritma untuk memperbarui nilai bobot dan juga nilai bias agar errornya berkurang. Pada penelitian ini, optimizer yang akan digunakan yaitu Adam Optimizer. Untuk teknik evaluasi yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu kita akan menghitung nilai akurasi dengan menggunakan confusion matrix. Nah, untuk penggambaran akurasinya kita akan menggunakan kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic yang disertai juga dengan nilai AUC atau Area Under the Curve. Untuk persamaan untuk menghitung nilai akurasi dapat kita lihat pada layar, yang dimana true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan jumlah datanya, yaitu true positif ditambah false positif ditambah true negatif dan juga false negatif. Selanjutnya kita masuk pada bagian metodologi penelitian. Jadi pada penelitian kali ini kita tahapan-tahapannya adalah yang pertama pengumpulan data, yang kedua kita melakukan analisa di sini yaitu analisa datanya, terus ada analisa metode, analisa cara pembobotannya dan juga text preprocessingnya. Terus selanjutnya dilanjutkan pada pelatihan model what to fact dan juga pelatihan model CNN. Selanjutnya yaitu proses validasi, dilanjutkan pada pengujian modelnya dan juga kita melakukan evaluasi dari model. Proses pengumpulan data. Jadi data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data tweet pada pengguna Twitter. Tweet yang digunakan yaitu tweet random yang dikumpulkan melalui kata kunci tertentu. Jadi kita memanfaatkan tool text yang hasilnya berupa file berekstensi .xlsx. Setelah filenya dikumpulkan maka akan dilabeli secara manual sesuai dengan jenis teksnya. Didapatkan data pada penelitian ini adalah 1318 tweet bullying dan juga 1277 tweet yang tidak mengandung unsur bullying. Proses selanjutnya dilakukan setelah pengumpulan data yaitu data preprocessing. Jadi data-data itu akan di preprocessing terlebih dahulu. Untuk tahapan data preprocessingnya ada cleansing, filtering, stemming, case folding, tokenizing, normalisasi, dan juga padding. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembagian data training, validation, dan juga testing.
Jadi setelah kita melakukan data preprocessing, didapatkan jumlah data untuk penelitian ini adalah 2595. Yang dimana data training dan data validasi yaitu sebanyak 80%, dan data testingnya yaitu sebanyak 20%. Data training dan data validasi ini akan kita lakukan pelatihan dengan menggunakan keyword cross validation. Selanjutnya yaitu pelatihan model word to fact. Jadi proses pembuatan pada penelitian ini yaitu akan menggunakan model word to fact, yang dimana model word to fact yang digunakan yaitu scriptgram. Proses pelatihan word to fact dilakukan untuk mengubah representasi back of word menjadi vektor. Jadi setiap kata pada kalimat akan diubah menjadi vektor. Setelah proses pelatihan model word to fact, selanjutnya yaitu pelatihan model CNN. Pelatihan CNN ini dilakukan untuk melatih model dengan kombinasi parameter yang telah ditentukan. Jadi parameter di sini ada dropout, learning rate, dan juga kernel size. Data yang akan dilakukan pelatihan model CNN ini yaitu 2076 data, di mana 2076 data ini ada data training dan juga data validasi. Learning rate yang akan dikombinasikan dapat dilihat seperti pada layar itu 0,01, 0,001, dan juga 0,0001. Untuk dropout-nya 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Untuk kernel size-nya yaitu 2, 3, dan 4, yaitu B gram, 3 gram, dan juga 4 gram. Selanjutnya yaitu proses validasi. Jadi proses validasi pada penelitian ini kita akan menggunakan keyword cross validation, yang dimana kita akan memvalidasi hasil yang telah diperoleh pada proses pelatihan. Proses validasi sendiri dilakukan pada semua kombinasi parameter pada proses pelatihan. Proses selanjutnya yaitu proses pengujian dan juga evaluasi model. Jadi proses pengujian di sini yaitu kita akan melihat kinerja dari model yang kita bangun dengan menggunakan data testing. Jadi pada proses ini kita akan membandingkan label hasil prediksi dan juga label data yang asli. Hasil perbandingan itu akan menjadi nilai akurasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik atau buruknya kinerja model yang kita bangun dalam pengujian ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari hasil pengujian pada penelitian ini. Skenario pengujian pertama pada penelitian ini yaitu menentukan representatif vektor terbaik untuk model pelatihan dan juga model validasi. Nah, di sini ada dua representatif vektor yang akan kita uji. Yang pertama adalah representatif vektor kata hasil embedding Python library keras. Yang kedua adalah penyempurnaan representatif vektor kata yang telah dilatih terlebih dahulu. Nah, untuk akurasi training dan juga akurasi validasinya dapat dilihat pada tabel yang di layar, di mana untuk akurasi validasi terbaik yaitu pada EPO ketiga, di mana dengan menggunakan representasi vektor kata hasil embedding Python library keras, yaitu sebesar 92,68%. Nah, untuk akurasi training terbaik juga terdapat pada representasi vektor Python dengan library keras, yaitu pada EPO keempat, yaitu sebesar 99,71%. Jadi dengan begitu kesimpulannya adalah untuk pemodelan pelatihan dan juga validasinya nanti akan menggunakan representasi vektor Python library keras. Skenario pengujian kedua pada penelitian ini yaitu kita akan mengkonkatenasikan hasil max pooling B gram, 3 gram, dan juga 4 gram pada proses pelatihan model CNN. Jadi digabungkannya hasil max pooling dari B gram, 3 gram, dan 4 gram akan berpengaruh terhadap nilai akurasi. Nilai akurasinya akan menjadi semakin baik karena mampu menangkap fitur yang lebih kecil dan juga lebih kompleks. Skenario pengujian selanjutnya yaitu mencari nilai learning rate dan juga dropout yang terbaik. Nah, skenario pengujian ketiga ini adalah lanjutan dari skenario pengujian kedua, yaitu mengkonkatenasikan B gram, 3 gram, dan juga 4 gram. Dapat dilihat dari tabel untuk akurasi training dan juga akurasi validasi, itu merupakan akurasi terbaik dari suatu keyword, di mana pada masing-masing keyword terdiri dari 5 epoch. Yang pertama yaitu running rate 0,0001 dengan dropout 0,2. Yang kedua yaitu nilai running rate-nya 0,001 dengan dropout 0,2. Yang ketiga adalah nilai running rate 0,01 dengan dropout 0,2. Nah, slide selanjutnya yaitu akan membahas tentang nilai dengan dropout 0,3 dan juga dropout 0,4. Untuk nilai dropout sama dengan 0,3 dapat kita lihat akurasi training dan juga akurasi validasinya pada tabel. Nah, pada slide ini terdapat tanda panah merah yang menunjukkan kombinasi parameter running rate dan juga dropout yang terbaik, di mana nilai running rate-nya yaitu 0,001 dan juga nilai dropout-nya yaitu 0,3. Untuk akurasi training terbaik yaitu pada keyword yang ketiga yaitu sebesar 99,94%, dan juga akurasi validasinya dapat dilihat
yang terbaik yaitu pada keyword yang kedua dan juga keyword yang keempat, yaitu sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi parameter learning rate dan juga dropout yang terbaik yaitu learning rate 0,001 dan juga dropout 0,03. Nah, slide selanjutnya akan memperlihatkan untuk nilai dropoutnya adalah 0,4. Untuk nilai dropout sama dengan 0,4 yang dikombinasikan dengan parameter learning rate dapat dilihat pada tabel akurasi training dan juga akurasi validasinya. Tidak ada yang lebih baik daripada kombinasi learning rate 0,001 dan juga dropout 0,3. Selanjutnya itu analisa hasil parameter terbaik. Jadi model CNN yang akan kita gunakan untuk data testing atau data uji kita yaitu model CNN dengan kombinasi parameter nilai learning rate-nya yaitu 0,001, nilai dropout-nya 0,3 dengan memanfaatkan skenario pengujian kedua yaitu mengkonkatenasikan bigram, trigram, dan juga 4gram. Nah, dengan model itu didapatkan akurasi dari data uji yaitu sebesar 96,34%. Untuk penggambaran akurasi pada penelitian ini akan menggunakan kurva ROC dan juga nilai AUC. Kurva ROC dapat dilihat pada slide yang dimana sumbu X-nya menyatakan false positive rate dan juga sumbu Y-nya yaitu true positive rate. Untuk nilai AUC-nya dapat dilihat pada ujung kanan daripada kurva ROC. Nilai AUC sendiri yaitu area yang berada di bawah kurva, yaitu sebesar 96,34%. Selanjutnya saya akan membahas sentimen analisis CNN-nya. Yang pertama, hubungkan Google Colab dengan Google Drive. Setelah itu saya load datanya, data tweet yang sudah di pre-processing. Selanjutnya saya split data menjadi data training dan juga data testing. Data training di sini meliputi data validasi karena kita akan menggunakan keyword cross validation. Selanjutnya yaitu word to fact, yaitu mengubah kata menjadi vektor. Nah, proses selanjutnya yaitu ada padding. Hasil paddingnya dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu persiapan proses validasi. Nah, sebelum itu kita masuk ke skenario pertama yaitu menentukan representatif vektor kata hasil representatif vektor kata yang akan digunakan. Di sini ada dua yaitu hasil embedding Python library class dan juga penyempurnaan representatif vektor kata yang telah dilatih terlebih dahulu. Untuk akurasinya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap CNN-nya, pelatihan modelnya. Di sini kita menggunakan kombinasi parameter learning rate 0,0001 dan juga dropout-nya 0,2. Dan memanfaatkan skenario pengujian kedua yaitu mengkonkatenasikan hasil max pooling dari bigram, trigram, dan juga 4gram. Setelah itu kita jalankan dengan menggunakan keyword cross validation-nya. Nah, hasil akurasinya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke pengujian data testingnya. Pengujian data testing ini kita akan menggunakan model yang memiliki bobot yang terbaik. Setelah dilakukan data testing, nah di sini dapat dilihat CNN base weight. Nah, hasilnya adalah kita mendapatkan akurasi data testing yaitu sebesar 96,34%. Untuk confusion matrixnya seperti pada array ini. Nah, penggambaran akurasinya digambarkan dengan kurva ROC dan juga nilai AUC atau area under the curve. Sekian demonya. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada penelitian ini. Jadi kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah representasi vektor yang kita gunakan untuk mengklasifikasi tweet yang mengandung unsur bullying atau tidak adalah representasi vektor hasil embedding Python library class secara langsung tanpa dilatih terlebih dahulu. Untuk kesimpulan kedua yaitu parameter dropout dan learning rate yang terbaik dalam mengklasifikasi tweet yang berbahasa Indonesia pada tweet yang mengandung unsur bullying atau tidak adalah dengan menggunakan nilai learning rate-nya adalah 0,001 dan juga nilai dropout-nya adalah 0,3. Untuk kesimpulan ketiga yaitu klasifikasi tweet yang mengandung unsur bullying dengan menggunakan metode CNN dengan model word to fact memperoleh hasil terbaik dengan akurasinya yaitu 96,34%. Sedangkan untuk saran dari penelitian ini yaitu
Yang pertama adalah lebih teliti pada tahap preprocessing data tweet. Karena tahap preprocessing sangat mempengaruhi hasil daripada klasifikasinya nanti. Nah, yang kedua adalah mengikuti perkembangan zaman mengenai kata-kata atau kalimat yang mengandung unsur bullying. Karena seiring dengan perkembangan zaman, pastilah kata-kata yang mengandung unsur bullying itu berubah-ubah. Sekian presentasi saya mengenai tugas akhir saya. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya memohon maaf. Terima kasih.